Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Untuk mengawali pagi kita, marilah kita melakukan saat teduh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan hari baru untuk kami nikmati bersama. Kami mengawali hari kami ini dengan firman-Mu yang akan menjadi pedoman kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, suci kuduskan pemikiran dan hati kami. Ajarlah kami untuk mampu mengerti, bahkan melakukan firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua 24 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu memilih Tuhan. Kata memilih memiliki arti, yaitu menentukan atau mengambil sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan, keinginan, bahkan kebutuhan kita. Memilih juga dapat berarti kita mencari atau memisah-misahkan apa yang baik untuk kita pilih. Sama halnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari bahkan setiap detik kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita memilih untuk bangun pagi atau tidak. Kita memilih untuk bersaat teduh atau tidak. Kita memilih untuk makan atau tidak. Kita memilih pakaian apa yang akan kita kenakan di sepanjang hari ini. Bahkan ketika kita tidak memilih pun, itu adalah sebuah pilihan. Pertanyaan untuk kita semua, apakah tindakan memilih sangat mudah untuk dilakukan? Mungkin ketika kita disuruh untuk memilih barang atau makanan, itu akan terasa mudah untuk kita lakukan. Namun bagaimana ketika kita disuruh memilih hal yang tidak kita sukai atau hal yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan? Hal ini juga dirasakan bangsa Israel di dalam pembacaan kita di pagi hari ini, di mana Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel, yaitu apakah bangsa Israel akan beribadah kepada dewa-dewa atau bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan. Hal ini tentunya menimbulkan pertentangan pada diri bangsa Israel, karena pada saat itu mereka diatur oleh tradisi, dan tradisi pada saat itu menekankan bahwa setiap orang yang datang ke negeri harus mengikuti tradisi, dan tradisinya yaitu menyembah dewa-dewa. Bukankah hal ini bertentangan dengan apa yang menjadi pilihan
yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Tetapi di sini, karena Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan telah menuntun mereka menyertai kehidupan mereka, maka pada akhirnya bangsa Israel pun memilih untuk beribadah kepada Tuhan dan meninggalkan dewa-dewa berhala. Saudara-saudariku sekalian, apa yang dilakukan Yosua pada pembacaan kita akan saya lakukan kepada kita semua. Siapakah yang akan kita pilih dalam kehidupan kita? Apakah kita akan mengandalkan Tuhan atau kita membiarkan hidup kita berjalan tanpa arah? Jika kita kembali melihat ke belakang bagaimana kisah hidup kita, mungkin pada masa-masa yang lalu kita pernah mengalami suatu kegagalan, entah itu kegagalan di dalam berumah tangga, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Namun sampai hari ini kita masih bisa berdiri tegak, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Memilih Tuhan bukan berarti hidup kita bebas dari semua masalah dan penderitaan, tetapi memilih Tuhan berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Ada seorang dokter kandungan yang sudah lama bekerja di sebuah rumah sakit. Dan dokter ini kedatangan seorang pasien yang kebetulan pasiennya adalah ibu hamil. Ibu hamil ini memiliki masalah dalam kandungan, sehingga ibu hamil ini harus menggugurkan bayinya. Karena jika ibu ini tidak menggugurkan bayinya, maka nyawa ibu ini akan melayang. Ketika dokter mendengarkan keluhan si ibu ini, dokter pun menangis sedih karena dia tahu bahwa ketika dia harus menggugurkan bayi, sama saja dia membunuh. Namun ketika dia membiarkan ibu itu, maka dua nyawa akan melayang sekaligus. Kisah dokter ini diperhadapkan dengan pilihan yang begitu sulit, di mana dokter ini harus memilih apakah dia harus menggugurkan bayi yang ada dalam kandungan si ibu atau tidak. Tentu ini adalah pilihan yang sangat sulit untuk dipilih. Demikianlah dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Terkadang kita diperhadapkan dengan pilihan yang di luar kemampuan kita. Terkadang kita diperhadapkan pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun saudara-saudari, jangan takut dan khawatir, karena ketika kita memilih Tuhan di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya bahwa apa yang kita pilih itu adalah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini senantiasa menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dan terimalah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.